1-0. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami kelompok 4 peserta pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil Kabupaten Majalengka tahun 2022, golongan 2 angkatan 10, akan mendiskusikan tentang penyelesaian pemerintah dalam upaya mewujudkan smart governance. Nah, sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu ya. Dimulai dari saya. Nama saya Leni Sri Mulyani. Saya bidan terampil di UPT Puskesmas Sindangwangi. Selanjutnya saya lempar ke Kang Ajis. Mangga, Kang. Ya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Abdul Aziz sebagai perawat terampil di UPTD Puskesmas Lemasuki. Selanjutnya Teh Nurida, Teh. Ya, perkenalkan nama saya Nurida sebagai perawat terampil di RSUD Majalengka. Selanjutnya Teh Mutia. Perkenalkan, saya Mutia, saya bidan terampil di UPT Puskesmas Kasokandel. Selanjutnya Teh Dewi, Teh. Perkenalkan, nama saya Dewi Susanti, saya perawat terampil di UPT Puskesmas Bandar Ujik. Terima kasih semuanya ya. Terkait smart governance sendiri yaitu salah satu indikator bagi sistem pemerintahan untuk beberapa aspek penting di dalam pemerintahan itu sendiri. Nah, pada kesempatan kali ini, kita kelompok 4 akan membahas tentang penerapan smart governance, yaitu menerapkan aplikasi Sisrut atau sistem rujukan. Nah, aplikasi Sisrut sendiri yaitu teknologi informasi berbasis internet yang dapat menghubungkan data pasien dari tingkat layanan lebih rendah ke tingkat layanan lebih tinggi atau sederajat. Nah, berbicara tentang aplikasi Sisrut, saya akan bertanya kepada Teh Mutiah terkait pandangan atau penerapan aplikasi Sisrut di tempat Teteh bekerja. Gimana Teh? Semangat Teh. Terima kasih. Menurut pandangan saya sebagai bidan yang kebetulan bertugas di Poned Puskesmas Kasokandel, dalam penanganan kegawat daruratan maternal dan neonatal, aplikasi Sisrut ini sangat membantu ya. Jadi dengan aplikasi Sisrut ini komunikasi informasi antara perujuk dan penerima rujukan itu semakin lebih lancar gitu. Jadi dalam hal persiapan penanganan pasien, kemudian persiapan rujukan, jadi lebih baik gitu ya. Kemudian dalam aplikasi Sisrut ini data-data informasi pasien sudah terintegrasi gitu. Jadi dari sisi penerima juga akan lebih siap untuk melakukan persiapan penanganan pasien. Yang kita tahu kalau untuk penanganan ibu dan bayi memang dalam menitnya, dalam hitungan menit itu sangat berarti gitu ya. Kemudian memang kenyataannya memang di Puskesmas Kasokandel untuk aplikasi Sisrut ini belum istilahnya belum diterapkan sepenuhnya karena aplikasi Sisrut ini masih dinilai rumit sehingga perlu adanya sosialisasi kembali dan penguatan fungsi aplikasi Sisrut tersebut. Begitu. Terima kasih Teh. Mungkin solusinya lebih giat disosialisasikan kembali ke pegawai staf di Puskesmas Kasokandel ya Teh ya, untuk aplikasi Sisrut supaya tidak ada terkendala. Nah, untuk itu kan penerapan atau pandangan aplikasi Sisrut menurut Teh Mutia di tempat kerjanya. Nah, di sini apa sih kelebihan sama kelemahan aplikasi Sisrut? Nah, bagaimana Teh Dewi tanggapannya Teh? Kelebihan sama kelemahan aplikasi Sisrut. Mangga Teh. Baik Teh, terima kasih. Untuk kelebihan dari aplikasi Sisrut itu sendiri yaitu sangat membantu percepatan pelayanan, memudahkan informasi rujukan terkait kejelasan pasien dapat diterima oleh rumah sakit yang dirujuk, terus mudah melakukan konsultasi dalam penanganan pasien.
sehingga lebih terarah dan meminimalkan penolakan pasien dengan koordinasi dan komunikasi antara puskesmas dengan rumah sakit yang ingin dirujuk atau ya rumah sakit penerima. Kelebihan penggunaan Sysrute itu sendiri yaitu perujuk bisa mengetahui tujuan rumah sakit sesuai kebutuhan pasien, terus memastikan pasien sudah mendapatkan perawatan dari rumah sakit yang dirujuk tersebut. Perujuk juga bisa dapat kepastian terhadap pasien yang akan dirujuk. Sedangkan untuk kelemahan dari Sysrute itu sendiri yaitu kendala penggunaan Sysrute dari server internet yang tidak stabil dan data-data pasien yang dirujuk tidak lengkap sesuai dengan form yang ada di sistem Sysrute itu sendiri, sehingga menyulitkan rumah sakit menerima jawaban. Sehingga untuk pasien yang gawat darurat dan membutuhkan pertolongan segera agak telat mendapat pertolongannya karena harus menunggu balasan dari aplikasi tersebut. Kalau di Bantarujuk sendiri ya aplikasi ini masih jarang karena terbentur dengan jaringan dan username untuk loginnya. Jadi penggunaan aplikasi ini harus login ke akun salah satu petugas dan harus mengisi data OTP yang dikirimkan langsung melalui email, sehingga sangat menyita waktu dan respon time-nya sangat lama gitu. Jadi untuk pasien yang gawat darurat mungkin lama teratasinya Mungkin dari saya Terima kasih Teh, itu penjelasannya lebih lebih jelas gitu. Nah, tadi kan penerapan di Puskesmas Kasokandel, terus ada kelebihan sama kelemahan aplikasi Sysrut. Nah, ini saya akan mau menanyakan ke Teh Nurida nih sebagai karyawan di rumah sakit, ya Teh ya. Nah, bagaimana Teh penerapannya aplikasi Sysrut di tempat Teh bekerja Teh? Ya, terkait dari rumah sakit adalah sebagai pelayan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan juga IGD gawat darurat. Biasanya masalah yang ada yaitu ruangan perawatan penuh, penolakan pasien, dan lambatnya pelayanan awal di IGD. Terus menjadi permasalahan yang dirasakan dari sistem rujukan. Maka perlu solusinya yaitu dengan adanya Sysrut ini menjadikan salah satu solusi dari percepatan layanan rujukan di rumah sakit. Mengingat ada kemungkinan besar terjadinya kendala ya seperti jaringan, terus balasan yang lama dari rumah sakit, sementara pasien harus segera dirujuk, yaitu dari perujuk itu harus menangani kegawat daruratannya itu sendiri di puskesmas atau di RS yang rujukannya itu. Terus mengenai jaringan bisa disolusinya itu dengan telepon langsung gitu, tanpa dengan sistem Sysrut ini gitu. Mungkin itu solusinya dari kendala-kendala yang ada. Terus biasanya kalau perujuk mau ngerujuk ke rumah sakit itu biasanya sebelum istilahnya ACC dari rumah sakit bisa nerima dari perujuk itu udah dikirim gitu. Biasanya masalah-masalah yang ada di rumah sakit seperti itu. Ya, intinya sih komunikasi dengan perujuk dan yang ngerujuk gitu. Terima kasih Teh Nurida. Ya, yang tadi kesimpulannya ya, jadi intinya harus saling berkomunikasi yang baik antara yang merujuk dan penerima rujukan, sehingga pasien bisa ditangani begitu ya Teh ya, intinya. Nah, dari penerapan sistem Sysrut di puskesmas, terus sistem Sysrut di rumah sakit, ada terus kelemahan sama kelebihannya. Nah, menurut Kang Ajis nih Kang,
Bagaimana Kang, pendapat Kang Aji solusinya dengan aplikasi Sisrut ini Kang? Baik, terima kasih. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa Sisrut adalah aplikasi untuk memberikan layanan rujukan yang cepat dan tepat. Adapun kendala yang ditemukan dalam pelaksanaannya, kita sebagai ASN harus mampu beradaptasi dan memberi solusi terkait kendala teknis di lapangan. Nah, memang sudah kita ketahui bahwa aplikasi Sisrut ini tergolong baru pelaksanaannya atau penerapannya di lingkungan Kabupaten Majalengka. Itu ya, sehingga tadi yang terjadi masalah di perlu adanya sosialisasi gitu ya, memang ini harus terus-menerus ditingkatkan. Kemudian yang terkait dengan susahnya akses menuju aplikasi Sisrut karena susahnya mendapatkan OTP, itu bisa dibantu dengan aplikasi Instagram. Kita bisa scan QR-nya dan nanti pemberitahuan kode OTP-nya bisa langsung ke Instagram. Itu lebih cepat dibandingkan dengan masuk ke email atau ke SMS. Kemudian terkait kendala perangkat jaringan, kita harus menyiapkan atau mengajukan kepada pimpinan untuk pengadaan perangkat atau jaringan yang memadai. Dan solusi untuk saat ini, kita bisa menggunakan handphone untuk mengakses aplikasi Sisrut, karena dengan handphone juga bisa diakses itu. Eh, Terkait kendala teknis terhadap respon time-nya, kita bisa melakukan komunikasi dengan rumah sakit, baik itu melalui telepon, WA, dan sebagainya, atau ya nomor kegawat daruratan rumah sakit tersebut. Nah, itu paling teh yang bisa disampaikan. Terima kasih, mangga dikembalikan. Terima kasih Kang Aji, solusinya mungkin baik ya itu ya, udah cukup jelas solusinya. Nah, jadi kesimpulan dari diskusi isu aktual tentang aplikasi Sisrut ini untuk mewujudkan smart government, yaitu lebih giat disosialisasikan kembali aplikasi Sisrut agar tidak ada kendala dalam pelaksanaannya ya. Akang teteh kayak gitu ya mungkin ya. Nah, demikian hasil diskusi kelompok 4. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.